Dalam lembaran sejarah Islam, setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujadid. Ini sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun, Allah akan mengirimkan pembaharu di kalangan umat Islam. Sunan Abu Daud. Jika mujadid Islam pada abad ke-11 Masehi atau 5 Hijriah adalah Imam Al-Ghazali dan mendapat julukan Hujjatul Islam karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan tarekat secara teoritis. Mutiara sejarah abad ke-12 Masehi atau 6 Hijriah diduduki oleh seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis aplikatif. Karena itu, ia mendapat julukan Kutubul Aulia, serta Gausul Azam, orang suci terbesar dalam Islam. Dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama lengkapnya adalah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Shalih Musa Zangi Dausat Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di desa Nif atau Naif, termasuk pada distrik Jailan, disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan, atau Al-Jil, Kurdistan Selatan, terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad, di selatan Laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dahulunya masuk ke bagian wilayah Tabaristan, sekarang sudah memisahkan diri, dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Beliau dilahirkan pada waktu Fajar, Senin, 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi dan wafat di Baghdad pada Sabtu, 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Tahun kelahirannya ini didasarkan atas ucapannya kepada putranya, bertepatan dengan wafatnya seorang ulama terkenal yaitu Imam At-Tamimi. Tahun itu juga bertepatan dengan keputusan Imam Abu Hamid Al-Ghazali untuk meninggalkan tugasnya mengajar di Nizamiyah, Baghdad. Sang Imam Al-Ghazali ternyata lebih memilih uslah, mengasingkan diri, dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Syekh Abdul Qadir lahir sebagai anak yatim, di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan, di tengah keluarga yang hidup sederhana dan saleh. Ayahnya, Al-Imam Sayyid Abi Shalih Musa Zangi Dausat, adalah ulama fuqaha ternama, madhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Syekh Abdul Qadir lahir, ayahandanya pernah bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sejumlah sahabat, para mujahidin, dan para wali. Dalam mimpi itu, Rasulullah berkata, "Wahai Abu Shalih, Allah akan memberi amanah seorang anak laki-laki, yang kelak akan mendapat pangkat tinggi dalam kewalian. Sebagaimana aku mendapat pangkat tertinggi dalam kenabian dan kerasulan." Sedangkan, ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Sayyid Abdullah Saumai, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini, silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan, akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib. Ia termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ia diberi gelar pula dengan nama Sayyid. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah cucu dari Syekh Abdullah Esyaumai yang merupakan pemimpin para zuhad dan salah seorang syekh di kota Jilan. Kakek beliau masyhur karena kealimannya serta dianugerahi berbagai karamah. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon, ketika mengandung, ibunya sudah berusia 60 tahun. Sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan, ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun, kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karamahnya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Selain itu, kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Ia menguasai ilmu fikih dan usul fikih. Kendati menguasai mazhab Hanafi, ia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad.
Di samping itu, ia juga dikenal sangat alim dan wara. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka tirakat, melakukan riadah dan mujahadah melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran tarekat Qadiriyah. Al-Jailani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin, penghidup agama, di depan namanya. Beliau merupakan ulama fikih bermazhab Hambali yang memiliki segudang karomah dan sangat dihormati oleh Sunni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dianggap sebagai waliullah yang paling agung dan keramat bergelar Sultanul Aulia, rajanya para wali, dan Al-Im Al-Kutubul Aktab, pemimpin dan penguasa seluruh wali di alam semesta. Beliau adalah mursyid kamil mukamil sekaligus pengasas perkumpulan Thoriqoh Qadiriyah, bahasa Arab, dengan keluasan ilmunya ajarannya tersebar luas ke seluruh dunia, menjadikannya sebagai aliran tarekat yang paling banyak dianut. Orang-orang tarekat selalu mengadakan manakib dan haul untuk menghormatinya, bahkan pada bulan Rabiul Tsani diadakan penghormatan besar-besaran oleh seluruh pengikutnya yang tersebar di penjuru dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai mengadakan perjalanan menuntut ilmu dari kota negerinya, Jailan, menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah. Usia beliau saat itu sekitar 18 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memohon izin kepada ibunya untuk melanjutkan pendidikan di Baghdad. Ibunda pun setuju anaknya menuntut ilmu di Baghdad, karena memang pada masa itu pusat ilmu pengetahuan berada di kota tersebut. Beliau terobsesi belajar ke Baghdad karena merupakan tempat Imam Ahmad bin Hambal, sosok yang sangat dikagumi oleh penduduk Jailan. Pada saat bersamaan ulama masyhur pengarang kitab Ihya Ulumuddin Abu Hamid Al-Ghazali juga baru meninggalkan pengajaran di Madrasah Al-Nizamiyah kemudian mengasingkan diri ke Baghdad. Dalam beberapa sumber mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidup sejaman dengan Imam Ghazali, namun tidak ditemukan bahwa ia pernah berguru kepada Imam Ghazali. Selain itu beliau juga hidup dalam periode yang sama dengan beberapa ulama besar lainnya seperti Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Al-Zuzani Ibnu Qudamah, Umar Khayyam, Al-Qusairi dan Ibnu Soleh. Sang ibu pun membekali Abdul Qadir Al-Jailani muda dengan uang sebanyak 40 dinar. Supaya aman, uang tersebut disimpan di sebuah saku yang sengaja dibuat di posisi bawah ketiak. Kemudian ibundanya berpesan kepada Abdul Qadir Al-Jailani untuk senantiasa berkata jujur dalam setiap keadaan. Ia pun menuruti perkataan sang ibu, lalu keluar dengan mengucapkan salam terakhir. Pergilah, aku sudah menitipkan keselamatanmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu memperoleh pemeliharaannya, ucap ibunda Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani muda pun pergi bersama rombongan kafilah unta yang juga sedang menuju kota Baghdad. Ketika sampai di wilayah Hamzan, tiba-tiba 60 orang pengendara kuda menghampiri, berusaha mengadang dan merampok seluruh harta rombongan kafilah. Anehnya, tidak satu pun dari perampok itu mendekati Abdul Qadir Al-Jailani muda. Hingga akhirnya salah seorang dari mereka mencoba bertanya kepadanya, "Hai orang fakir, apa yang kamu bawa?" Dengan polosnya, Abdul Qadir Al-Jailani muda memberitahu apa yang dimiliki, yakni uang saku sebanyak 40 dinar pemberian ibunya yang diletakkan di jahitan ketiak. Meski begitu, sang perampok tidak lantas percaya. Ia mengira Abdul Qadir Al-Jailani yang masih bocah itu sedang meledeknya. Si perampok pun memilih meninggalkannya. Selang beberapa waktu, datang lagi salah satu anggota mereka yang melontarkan pertanyaan sama. Abdul Qadir Al-Jailani kembali menjawab dengan apa adanya. Lagi-lagi, perkataan jujurnya tidak mendapat respon serius dan si perampok pergi begitu saja. Perampok itu pun merasa aneh dan kemudian membawa Abdul Qadir Al-Jailani muda untuk dihadapkan kepada pimpinannya. Pemimpin perampok itu kemudian menanyakan hal serupa, dan Abdul Qadir Al-Jailani kembali mengulangi jawaban yang sama. Pimpinan perampok itu lantas memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah ketiak Abdul Qadir Al-Jailani.
Benar saja, didapati uang sebesar 40 dinar itu. Sikap polos Abdul Qadir Al-Jailani muda itu membuat para perampok geleng-geleng kepala. "Apa yang mendorongmu mengaku dengan sebenarnya?" tanya pemimpin perampok. Abdul Qadir Al-Jailani pun menjawab bahwa dirinya teringat pesan sekaligus janji kepada ibunya agar selalu jujur. Sebab itulah dia memberitahu harta yang dibawanya kepada para perampok. "Ibuku memerintahkan untuk berkata benar. Aku tidak berani durhaka kepadanya," jawab Abdul Qadir Al-Jailani muda ketika itu. Pemimpin perampok tersebut kemudian menangis dan tersungkur, seperti sedang dihantam rasa penyesalan yang mendalam. "Engkau tidak berani ingkar terhadap janji ibumu. Sedangkan aku sudah bertahun-tahun mengingkari janji Tuhanku," ujar bos perampok. Dedengkot perampok itu pun menyatakan tobat di hadapan Abdul Qadir Al-Jailani, bocah kecil yang kelak namanya harum di mata dunia sebagai Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertobatan ini lantas diikuti para anak buah si pemimpin perampok secara massal. Di Baghdad, beliau bertemu dengan banyak ulama terkenal yang beliau timba kearifan dan keilmuannya sehingga menjadi orang alim yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Madrasah Nizamiyah merupakan satu-satunya lembaga pendidikan teologi yang diakui negara. Madrasah Nizamiyah didirikan pada tahun 1065 Masehi oleh Menteri Persia yakni Nizam al-Mulk. Di madrasah tersebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sempat berguru kepada ulama-ulama tersohor dan mendapat ilmu qiraat, tafsir, hadits, fikih, dan tarekat. Beliau telah menghabiskan waktu selama 32 tahun untuk menuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempelajari berbagai jenis ilmu. Kemudian, mulai membuka madrasah keilmuan dan majelis-majelis ilmu di tahun 520 Hijriah. Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti ditulis oleh Adi Humaidi pada Adab Pendidik dan Peserta Didik Perspektif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan relevansinya dengan pendidikan Islam saat ini, ada banyak guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat menuntut ilmu. Pertama ada Abu Said Al-Mubarak bin Ali Al-Muharami. Beliau adalah seorang pemuka mazhab Hambali yang sempat belajar kepada Qadi Abu Ya'la dan membangun madrasah Bab Al-Hajaz. Kemudian ada Abu Al-Wafa Ali bin Akil bin Abdullah Al-Baghdadi. Beliau adalah seorang imam rujukan, ilmu, pemuka mazhab Hambali, ahli argumen, dan pengarang banyak kitab. Beliau lahir pada tahun 431 Hijriah dan terkenal sebagai pionir kecerdasan, samudera kearifan, dan harta karunia keutamaan yang tiada satupun menandingi beliau di zamannya. Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selanjutnya adalah Hamad bin Muslim Ed-Dibas. Ibnu Taimiyah menyanjung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan gurunya ini adalah manusia yang paling istiqomah. Lalu ada pula Abu Muhammad Ja'far bin Ahmad As-Siraj. Beliau adalah seorang guru besar, cendekiawan, ahli hadis, dan termasuk jajaran para syaikh yang mempunyai tulisan dan karya yang banyak. Abu Muhammad Ja'far bin Ahmad As-Siraj adalah orang yang jujur dan memiliki banyak karangan di berbagai macam disiplin ilmu. Beliau juga termasuk ahli ilmu yang pendapat, akhlak, dan keilmuannya dijadikan rujukan. Beliau adalah orang yang sikah, terpercaya dalam periwayatan hadis, amanah, alim, dan saleh. Lahir pada tahun 417 Hijriah dan wafat pada tahun 500 Hijriah. Selanjutnya guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Abu Abdullah Yahya bin Al-Imam Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Al-Bina Al-Baghdadi Al-Hanbali. Beliau adalah Al-Hafiz yang disanjung, dimuliakan, dan diteladani karena keilmuannya, keutamaannya, dan keindahan akhlaknya. Beliau merupakan alim yang zuhud, meninggalkan kemewahan dunia, serta gemar menghidupkan dan memakmurkan masjid. Beliau dilahirkan pada tahun 453 Hijriah dan wafat pada tahun 531 Hijriah. Beliau-beliau itulah di antara guru-guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal. Mereka adalah sosok-sosok yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani timba keilmuannya dan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk penulis yang produktif. Di antara kitab karangannya adalah Aurat Al-Jilani, Tuhfat Al-Muttaqin Wasabil Al-Arifin, Adab Suluk wa Tawasul ila Manazul Muluk, Al-Hizib Al-Kabir, Futuh Al-Gaib, dan lain-lain. Muridnya sangat banyak, di antaranya adalah Abu Ali Hasan bin Muslim bin Abi Al-Jud Al-Farisi Al-Iraki, 404–594 Hijriah, mengambil ilmu fikih dan Al-Quran. Al-Qudwah Al-Arif Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-M Ali bin Qaid Al-Awani. Qadi Ed-Dayar Al-Misriyah Al-Imam Az-Zahid Abu Al-Qasim Abdul Malik, 516–605 Hijriah, dan masih banyak lagi. Selama 40 tahun, ia menyampaikan nasihat-nasihatnya di madrasah miliknya, yakni sejak tahun 521 Hijriah hingga 561 Hijriah. Beliau tidak menyisakan waktu kecuali diwakafkan untuk ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengajar, memberi fatwa, arahan, nasihat, petunjuk kepada murid-muridnya. Inti ajaran tasawuf. Di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Aulia, rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan karamah yang dimilikinya. Syekh Izzuddin bin Abdussalam menyatakan, tidaklah diceritakan keramat seseorang secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pujian yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai makam ma'rifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis, serta berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis secara konsisten. Beliau menyatakan, setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah kezindikan. Terbanglah kepada Tuhanmu dengan dua sayapmu, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Masuklah kepadanya sedangkan kedua tanganmu ada dalam genggaman Rasulullah, jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai temanmu dan pengajarmu, biarkan tangannya menghiasimu dan membawamu kepadanya. Diceritakan oleh Syekh Ibnu Abi Al-Fatah, bahwa pada suatu saat, Syekh Abdul Qadir melihat seberkas cahaya berkilau menerangi ufuk langit. Dalam cahaya itu ada yang menampakkan diri seraya berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu, sungguh telah aku hayalkan bagimu segala yang diharamkan." Lalu Syekh Abdul Qadir berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dan menyeru kepada suara tadi dengan ucapan, "Enyahlah dariku wahai makhluk terkutuk." Seketika itu cahaya tadi berubah menjadi gelap menyerupai asap lalu bersuara keras, "Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dari tipu dayaku, sebab ilmumu tentang hukum-hukum Tuhanmu dan sebab pemahamanmu tentang kedudukanmu, sungguh aku telah menyesatkan dengan kejadian serupa ini kepada 70 ahli tarekat." Setelah selamat dari tipu daya tersebut, beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan, "Anugerah dan keselamatan hanya karena Tuhanku." Syekh Abdul Qadir ditanya, "Bagaimana Anda bisa tahu bahwa cahaya itu adalah setan?" Beliau pun menjawab, dari ucapannya, yaitu telah aku halalkan bagimu segala yang diharamkan. Karena Allah tidak akan memerintahkan berbuat jahat. Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dalam setiap ayat Al-Quran, juga mengandung makna lahir dan batin, misalnya tentang aharah yang berarti bersuci. Bagi Syekh Abdul Qadir, bersuci terbagi menjadi dua. Pertama, penyucian diri secara lahiriah dengan wudhu atau mandi. Kedua, penyucian diri secara batiniah diawali dengan kesadaran akan adanya kotoran pada diri manusia tersebut, yaitu dosa. Kemudian dilanjutkan dengan menyesali perbuatan dosa tersebut. Cara penyucian batiniah harus mengambil jalan spiritual yang diajarkan dan dibimbing oleh guru atau mursyid spiritual yang otoritatif, mempunyai sanad keilmuan yang jelas, melalui taubat, talqin, zikir, tasfiyah, dan suluk. Kesucian batin dapat hilang oleh karakter buruk manusia, tingkah laku yang rendah, tindakan-tindakan tidak sah, haram, dan sikap-sikap seperti kebanggaan diri,
keangkuhan, berdusta, bergunjing, fitnah, iri hati, amarah, mengkonsumsi makanan haram. Aktivitas fisik juga dapat menghilangkan kesucian batin, misalnya, mata melihat hal-hal yang haram, telinga digunakan untuk mendengarkan pergunjingan dan sejenisnya, tangan digunakan untuk memukul orang yang tidak bersalah, mulut digunakan untuk berkata kotor dan memaki, serta yang lainnya. Ketika kesucian batin menjadi kotor, maka wudhu spiritual juga menjadi batal. Pembaharuan wudhunya dengan penyesalan, taubat, yang sungguh-sungguh, istighfar, memohon ampun kepada Allah atau kepada orang yang dizalimi, dan berdoa agar Allah melindunginya dari perbuatan yang serupa di lain waktu. Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua sisi, yaitu lahir dan batin. Lahir artinya aspek formal ajaran fikih, sementara yang dimaksud ajaran batin, substansi, adalah tasawuf. Beliau mengamalkan ajaran Islam dari dua aspek tersebut. Mengamalkan ajaran agama tidak hanya dari sisi fikih saja, sebab fikih baru mengandung aspek pengamalan formal ajaran Islam yang seringkali tidak menyentuh aras dasar ajaran Islam yang sangat mendalam, sehingga dibutuhkan pengamalan agama secara mendalam atau substantif yaitu dengan pengamalan tasawuf. Beliau juga tidak hanya mementingkan ibadah fardu saja, tetapi amalan sunnah juga menjadi perhatian penting dalam pengamalan ibadahnya. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat sedang mencari ilmu, beliau pernah kelaparan sampai mencari sisa-sisa makanan. Kisah ini menjadi penanda bahwa seorang ulama besar, ahli ilmu, juga mengalami proses yang tidak sederhana. Berikut kisahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah ulama besar Islam, sekaligus waliullah manakibnya banyak dibaca oleh umat Islam, termasuk oleh umat Islam di Indonesia. Namun, siapa sangka bahwa pada masa mudanya, beliau pernah berada dalam keadaan sulit ketika sedang menempuh perjalanan. Hal ini seperti yang diceritakan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Zailu Tabakatil Hanabilah yang dikutip oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Syafahat min Syabril Ulama, bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Aku memunguti selada, sisa-sisa sayuran dan daun carop, dari tepi kali dan sungai." Kesulitan yang menimpa Syekh Abdul Qadir saat itu karena melambungnya harga yang terjadi di Baghdad pada saat itu. Sehingga membuat beliau tidak makan selama berhari-hari. Bahkan beliau hanya bisa memunguti sisa-sisa makanan yang terbuang untuk kemudian dimakan oleh beliau. Hingga suatu hari karena sangat lapar, beliau pergi ke sebuah sungai dengan harapan mendapatkan daun carop, sayuran atau selainnya yang bisa dimakan. Tetapi beliau tidak mendatangi tempat yang sudah didatangi oleh orang lain. Dan ketika beliau mendapatkan tempat untuk mengais sisa makanan namun ada orang-orang miskin yang telah memperebutkannya, beliau membiarkannya dan tidak ikut untuk mengambil, walaupun beliau dalam keadaan membutuhkan dan juga kelaparan. Ketika beliau pulang dan berjalan di tengah kota, beliau juga tidak melihat sisa-sisa makanan yang terbuang karena telah ada yang mengambilnya. Karena begitu mahalnya bahan makanan pada saat itu. Hingga akhirnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba di Masjid Yasin yang ada di Pasar Minyak Wangi di Baghdad. Beliau benar-benar berada dalam keadaan darurat, dan tidak mampu menahan tubuhnya. Akhirnya, beliau masuk masjid dan duduk di salah satu sudut yang ada di masjid tersebut, bahkan beliau menyatakan, hampir menemui kematian. Tiba-tiba ada pemuda non-Arab masuk masjid. Pemuda tersebut membawa roti dan daging panggang. Ketika pemuda tersebut makan, mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ikut terbuka karena benar-benar kelaparan. Hingga beliau bergumam, "Apa ini? Di sini hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kematian yang telah ditetapkan." Tiba-tiba sang pemuda menoleh kepada beliau dan berkata, "Bismillah. Makanlah wahai saudaraku." Mendapat tawaran tersebut, menolak. Namun sang pemuda bersumpah untuk memberikan makanannya kepada Syekh Abdul Qadir. Namun, jiwa beliau berbisik untuk tidak menuruti untuk menerima pemberian tersebut. Sang pemuda pun kembali bersumpah, hingga akhirnya beliau pun menerima pemberian tersebut. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makan makanan tersebut, namun dengan keadaan tidak nyaman.
Sang pemuda lalu bertanya kepada beliau, tentang apa pekerjaannya, dari mana asalnya dan julukannya. Syekh Abdul Qadir pun menjawab pertanyaan tersebut dan menjelaskan, bahwasanya beliau adalah orang yang sedang mempelajari fikih yang berasal dari Jailan. Sang pemuda lalu berkata, aku juga dari Jailan. Pemuda tersebut lalu bertanya, apa kau tahu seorang pemuda yang bernama Abdul Qadir? Dia dikenal sebagai cucu Abdillah Asy-Syaumai Az-Zahid? Itulah aku. Jawab Syekh Abdul Qadir. Mendengar jawaban tersebut, sang pemuda gemetar dan wajahnya sontak berubah. Pemuda tersebut lalu berkata, demi Allah. Aku tiba di Baghdad, sedangkan aku hanya membawa nafkah yang tersisa milikku. Aku bertanya tentang dirimu, tetapi tidak ada yang menunjukkanku kepadamu. Bekalku habis. Selama 3 hari ini, aku tidak mempunyai uang untuk makan, selain uang milikmu yang ada padaku. Bangkai telah halal bagiku karena darurat. Maka aku mengambil barang titipanmu, berupa roti dan daging panggang ini. Sekarang, makanlah dengan tenang. Karena ia adalah milikmu. Aku sekarang adalah tamumu, yang sebelumnya kamu adalah tamuku. Mendengar hal tersebut, Syekh Abdul Qadir bertanya, bagaimana ceritanya? Si pemuda lalu menjawab, ibumu telah menitipkan kepadaku uang 8 dinar untukmu. Aku meminta maaf kepadamu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian menenangkan dan menenteramkan hatinya. Dan jumlah sisa makanan dan sedikit uang sebagai bekal, ia pun menerimanya dan pergi. Salah satu kisah ke rumahnya adalah tatkala ia bertarung melawan setan, iblis, dan hawa nafsu. Para setan tersebut membawa berbagai macam senjata serta memikul berbagai benda yang berbunyi sangat keras. Mereka terlibat perkelahian dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dan melemparinya dengan bola api. Menghadapi kejadian seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jailani justru merasakan ketentraman dalam hatinya yang sulit terucapkan dengan kata-kata. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar suara hatinya yang berkata, berdirilah dan serang mereka wahai Abdul Qadir Jailani, karena kami selalu siap menambah kekuatanmu, dan kami akan datang dengan pasukan yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka. Kemudian, ia melemparkan satu serangan kepada para setan. Sontak setan-setan itu berlari tunggang langgang dan pergi menghilang. Setelah itu, ada sesosok setan yang mendatanginya dari tengah para setan yang berlari menjauh darinya. Setan tersebut kemudian berkata, pergilah dari sini atau aku akan melakukan begini dan begitu kepadamu. Setan tersebut memperingatkan Syekh Abdul Qadir Jailani terkait akibat yang akan diterimanya jika tidak meninggalkan wilayah tersebut. Kemudian, Syekh Abdul Qadir Jailani menamparnya dengan tangan dan membuat setan itu berlari menjauhinya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, ucap Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia juga melihat setan itu diterkam oleh api dan terbakar hangus. Pada waktu yang lain, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didatangi oleh sosok yang wujudnya menyeramkan, bau badannya menjijikkan dan memuakkan. Sosok tersebut mengatakan, aku adalah iblis. Aku datang kepadamu dengan maksud untuk menjadi budakmu, karena kamu telah berhasil menggagalkan segala upayaku dan mengalahkan pengikutku. Syekh Abdul Qadir Jailani lantas meminta iblis tersebut pergi. Ia mengatakan bahwa sama sekali tak percaya pada iblis tersebut. Seketika ada sebuah tangan turun dari sisi iblis dan memukul tengkorak kepalanya dengan sangat keras. Hal ini membuat iblis terjungkal dan melesat ke dalam tanah. Dia pun menghilang tanpa jejak. Iblis itu kembali mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani untuk yang kedua kalinya dengan membawa anak panah api di tangannya dan hendak menyerangnya. Namun, tiba-tiba dengan cepat ada seseorang memakai jubah penutup kepala berlari ke arah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menunggang kuda berwarna kelabu. Dengan tangkas orang berjubah itu melemparkan pedang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Melihat hal itu, iblis lari terbirit-birit meninggalkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Jailani kembali bertemu dengan iblis itu untuk yang ketiga kalinya.
Ia melihat iblis sedang duduk dengan jarak yang agak jauh darinya dengan berlinangan air mata dan sekujur tubuhnya dipenuhi debu. Iblis itu berkata, "Aku sungguh telah putus asa menghadapi orang sepertimu, wahai Abdul Qadir Jailani." Syekh Abdul Qadir Jailani lantas menjawab, "Pergilah kau dari sini, sang terkutuk. Karena aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku sendiri, dengan perlindungan Allah, untuk melawanmu." Mendengar hal itu iblis lalu berkata, "Apa yang telah kau ucapkan itu lebih menyakitkan bagiku ketimbang jepitan besi neraka." Itulah tadi kisah dan asal-usul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.